Di sebuah desa terpencil di pedalaman, terdapat sebuah cerita mengenai sebuah kelompok kecil yang melakukan ritual yang dianggap terlarang dan gelap. Mereka disebut sebagai penjaga kebutuhan, yaitu sebuah kelompok yang diyakini memiliki akses ke kekuatan gaib untuk memanipulasi nasib dan kehidupan manusia. Rumah-rumah penduduk terhampar di sekitar tanah lapang yang luas dan tandus. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah bangunan tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampaknya terus tumbuh dengan liar. Bangunan itu dipercaya sebagai tempat di mana kelompok penjaga kebutuhan melakukan ritual-ritual mereka yang terlarang. Tidak ada yang tahu persis kapan dan bagaimana kelompok ini memulai melakukan praktik-praktik yang melanggar norma dan normalitas itu. Namun, cerita-cerita tentang mereka mulai tersebar di antara penduduk desa, menimbulkan rasa takut dan kecurigaan di kalangan mereka. Di suatu malam, seorang penduduk desa yang penasaran dan berani memutuskan untuk mengintip ke dalam bangunan tua itu. Dengan hati-hati, dia menyelinap melalui semak-semak dan memanjat dinding yang rapuh. Di dalam, dia terkejut melihat kelompok penjaga kebutuhan yang sedang duduk melingkar di tengah ruangan yang gelap. Mereka mengenakan pakaian hitam dan mengibaskan dupa yang harum, menciptakan atmosfer yang mistis dan menakutkan. Di tengah lingkaran terdapat seorang pemimpin yang membimbing mereka dalam bahasa yang tidak dikenal, seringkali menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh penduduk desa. Pemimpin kelompok yang disebut sebagai orang kebutuhan utama memimpin sebuah upacara pengorbanan. Mereka membawa hewan-hewan kecil dan bahkan kadang-kadang membawa binatang yang lebih besar untuk dipersembahkan kepada entitas gaib yang mereka puja. Darah hewan tersebut mengalir di atas altar yang terbuat dari batu-batu besar, menandai pengorbanan untuk memperoleh kekuatan dan keberuntungan. Penduduk desa yang menyaksikan dari jauh merasa ngeri dan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa praktik-praktik seperti ini masih ada di dunia modern ini. Namun, mereka merasa terikat oleh rasa takut dan penghormatan terhadap kekuatan yang mereka anggap bisa mengubah nasib mereka. Suatu hari, salah seorang anggota kelompok yang gelisah memutuskan untuk melarikan diri dan mengungkapkan rahasia yang mereka simpan. Dengan hati-hati, dia menghubungi pihak berwenang dan membawa mereka ke lokasi tempat ritual-ritual terlarang itu dilakukan. Pihak berwenang yang tiba di tempat kejadian segera menangkap seluruh kelompok penjaga kebutuhan dan menghentikan praktik-praktik mereka yang gelap. Bangunan tua itu kemudian dikosongkan dan dijaga ketat untuk menghindari kegiatan yang serupa di masa depan. Kisah tentang kelompok penjaga kebutuhan dan praktik-praktik mereka menjadi pembelajaran bagi penduduk desa dan masyarakat luas. Mereka belajar bahwa tidak semua kekuatan gaib baik untuk dikejar dan bahwa keinginan manusia untuk mengubah nasib harus diiringi dengan etika dan moralitas yang kokoh. Hingga hari ini, cerita tentang kelompok penjaga kebutuhan dan ritual-ritual gelap mereka tetap menjadi peringatan tentang bahaya dari kekuatan yang tidak diketahui dan kegelapan yang bisa menelan kebenaran. Masyarakat terus berusaha untuk mengingat dan belajar dari pengalaman mereka yang telah terjadi di tempat itu, agar tidak terulang lagi di masa depan. Ritual-ritual sesat dan upacara terlarang seringkali menjadi bahan cerita yang menegangkan dan penuh misteri. Mereka menyoroti ketakutan manusia terhadap yang gaib dan kekuatan-kekuatan gelap yang mungkin ada di sekitar kita.